Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Saudara-saudara, berbicara tentang Israel atau Yahudi dulu, ini tidak bisa lepas dari berbicara tentang Nabi Ibrahim. Seperti halnya berbicara tentang Islam, juga tidak bisa lepas dari Nabi Ibrahim. Juga berbicara Nasrani tidak bisa lepas dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dinamakan Abraham, itu bapak segala bangsa artinya. Ibrahim sudah kita sebut kemarin memiliki putra, yaitu Ismail dan Ishak. Dari Ishak inilah nanti yang akan keluar Bani Israel. Ishak memiliki putra dua, yakni Yakub dan Esau. Yakub ini berubah nama menjadi Israel. Yakub mempunyai putra yang sudah kita kenal 12. Tatkala Yusuf dalam mimpinya ini Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Itu artinya saudara-saudaranya, ahada asyara kaukaban, dengan dirinya 12. Wasyamsa wal qamar, ayah bundanya. Ra'aituhum li sajidin, kami pandang mereka dan kami faham mereka dalam mimpi itu sujud pada diriku, itu Yusuf. 12 itu siapa saja? Yakub dari istri yang pertama yang bernama Lia, itu memiliki putra sebanyak 8 orang. Yang satu, yang pertama namanya Ruben, seperti cucu daripada Ustadz Abdul Halim. Ustadz Abdul Halim punya cucu namanya Ruben Aharba, Ruben yang lahir hari Rabu. Kemudian dua, namanya Simeon. Simeon itu pelatih daripada itu Madrid, Atletico Madrid, Simeon namanya. Simeon. Itu putra yang kedua. Putra yang ketiga Lewi. Lewi inilah nanti yang menurunkan Harun dan Musa dan Maryam. Kemudian yang keempat Yehuda. Inilah nanti yang menjadi sumber daripada Yahudi. Kemudian yang kelima Issakhar, I-S-A-K-H-A-R, Issakhar. Yang keenam Zabulon, itu dari istri Lea yang bernama Lea. Kemudian dari selir, yang kemarin kita sudah terangkan apa itu selir. Kalau dalam Al-Quran dinamakan au mu'minatin wahabat nafsaha lin nabi. Mukmin, mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kemungkinan dari dasar itu keluarlah di sultan-sultan, kesultanan bernama selir. Dari selir pertama nama Bilha, B-I-L-K-H-A.
punya putra namanya Dan. Berarti putra Yakub ketujuh, Dan. Kemudian yang kedelapan, dua putra dari Bilha ini, putra kedelapan Naftali. Kemudian dari selir yang kedua, tadi selir pertama, selir kedua sekarang Zilpa. Zilpa punya dua anak, yakni anak ke-9 Yakub, Gad, G-A-D-A. Yang ke-10 Asyir, A-S-Y-I-R. Baru istri yang kedua namanya Rahil. Inilah yang memperanakkan Yusuf alaihissalam dan Binyamin. Yusuf anak yang paling dicintai oleh ayahandanya. Kemudian Binyamin dinamakan Binyamin, anak Kanan, karena begitu lahir ibundanya wafat. Maka Yakub menamakan Binyamin, anak Kanan. Kanan, Bin itu anak, Yamin Kanan. Artinya anak keberuntungan. Inilah 12 daripada Bani Israel yang nanti menurunkan banyak sekali bangsa-bangsa. Itu pula yang disebut oleh Al-Quran, kisah tentang Musa. Kemarin sudah diterangkan, wa idistasqa Musa. Gimana? Wa idistasqa Musa liqaumihi anidrib bi'asokal hajar fang fajarat min husnata asyrota aina. Keluar 12 mata air. Kalau itu kita terjemahkan letterlet, ya 12 mata air. Tapi kalau kita terjemahkan suku daripada Bani Israel, ya 12 kecukupan untuk 12 suku ini, 12 putra Israel ini. Saudara-saudara, di dalam kehidupan orang Yahudi ini penuh kesengsaraan. Pada tahun-tahun awal, tatkala Nabi Ibrahim itu masanya 2000 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan ketika itu tanah di Kan'an yang dihuni oleh bapak moyang Yahudi, yaitu Ibrahim alaihissalam dan putra-putranya, itu termasuk tanah yang gersang. Maka mengembara. Orang-orang Yahudi atau bangsa Yudaisme atau bangsa Yahuda itu mengembara kemana-mana, berdiaspora untuk mendapatkan rezeki. Di dalam berdiaspora ini mereka tetap mengatakan bahwa negaraku adalah Palestina. Kan'an itu sama dengan Palestina. Kemudian dilanjutkan pembinaan Bani Israel oleh Musa alaihissalam. Kalau kita catat tahun, Musa alaihissalam itu kurang lebih 450 tahun setelah Nabi Ibrahim, yaitu 1550 sebelum Masehi. Musa membina Bani Israel yang telah kita
sebut tadi bahwa Musa dalam pembinaannya istisqa, wa istasqa Musa liqaumihi, yaitu artinya mencarikan sumber air atau sumber penghidupan dan sumber kehidupan. Itu di tahun 1550 kisarannya sebelum Masehi. Kemudian Bani Israel dibangun oleh orang Israel mengatakan King David. Kalau kita mengatakan Nabi Daud. Dan juga Sulaiman atau Salomo. Itu di tahun 1000 atau kurang lebih sekitaran 1015-1020 sebelum Masehi. Perjalanan panjang ini dialami oleh Bani Israel dengan kesengsaraan. Al-Quran yang paling ahli tentang keisraelan itu sesungguhnya Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu ahli tentang keisraelan. Sehingga Quran itu banyak sekali bercerita tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, yang ulkuru nikmatallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asfaqtum bi nikmatihi ikhwana. Sudah terjerumus ke dalam jurang hampir-hampir dan Tuhan menyelamatkan. Ini kepedihan daripada orang-orang Bani Israel. Kemudian menjelang masuk ke Masehi, artinya setengah milenium menjelang Masehi, orang Romawi menguasai daripada Palestina atau Israel itu. Kita pernah belajar Nabukadnezar itu menguasai daripada Palestina. Kemudian dengan dikuasainya Palestina oleh Romawi, orang-orang Israel lari menyelamatkan diri sampai ke seluruh, ada di Timur Tengah, ada di Persia, ada di Eropa. Itu sejak menjelang abad Masehi. Saudara-saudara, bangsa Romawi menguasai Israel ini, menguasai Palestina ini ratusan tahun. Dan orang Israel berontak, tapi belum mendapatkan waktu untuk menang. Kemudian yang selamat tidak kena bantai daripada tentara Romawi itu mengungsi. Maka kita pernah mendengar di Madinah tatkala Rasulullah itu ada Bani Quraidah, ada Bani semua, Bani Salim dan sebagainya, yang semuanya itu orang Yahudi. Itu hasil diaspora daripada tekanan orang Romawi. Kemudian orang-orang Israel atau Bani Israel melarikan diri, mengungsi, mencari hidup. Saudara-saudara, baru setelah Masehi tahun 700-an, tatkala Islam datang, kekhalifahan datang,
Palestina dikuasai oleh orang Muslim sejak dari Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah. Di tahun 700 sudah mulai menguasai Israel dan dimasukkanlah banyak orang Arab ke situ. Jadi orang Arab itu baru masuk tanah Palestina adalah kurang lebih tahun 700, yang kemudian menjadi menghuni di situ dan bermustautin di situ. Namun bangsa Yahudi atau orang Yahudi itu selalu berusaha untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Palestina itu ya Israel, Kan'an itu Palestina, Palestina itu ya milik Bani Israel. Nah, ini kalau ditinjau dari sejarah yang asal muasal daripada para nabi. Jadi orang Arab baru masuk ke situ tahun 700. Sedangkan dari zaman Musa yang 1500 sebelum Masehi, zaman Daud sampai setelah Masehi 700, itu negara itu dikuasai oleh Bani Israel, karena memang tempat tinggal Bani Israel dan negara Israel. Setelah 700 orang Arab masuk, kemudian menguasai Palestina, maka semakin berdiaspora lagi, melanglang buana lagi ke Eropa. Ada Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Inggris, Amerika Latin, Amerika Serikat, dan jumlah mereka terus bertambah banyak, sudah berjuta-juta, dan rindu akan kampung halaman itu diturunkan dari anak cucu buyut. Ya kalau sudah ribuan tahun itu bagaimana ya, buyut, canggawareng, udek-udek siwur, dan lain-lain. Kemudian di abad modern, karena gerakan-gerakan untuk kembali itu selalu terhambat, dan orang Yahudi ini di mana-mana dibenci orang, nasibnya konon orang Yahudi itu pelit, konon orang Yahudi itu ya jelek semua lagi. Bukan di Indonesia saja, di mana-mana nasib orang Yahudi seperti itu. Di abad modern, kurang lebih di tahun 1900-an, tahun 1900-an terkenal ada sebuah organisasi yang dinamakan organisasi Zionis. Organisatornya yang mengorganisir itu bernama Dr. Theodor Herzl. Dr. Theodor Herzl dan Dr. Chaim Weizmann. Mula-mula yang dituju pada Sultan Hamid, Sultan Turki kedua, Sultan Hamid, Sultan Turki,
yang sedang menguasai Palestina dengan harapan orang Yahudi boleh kembali ke Palestina. Ketika itu Sultan Hamid menolak karena khawatir akan terjadi clash antara orang Arab dan orang Yahudi. Sedangkan Sultan Hamid itu bukan orang Arab, orang Turki. Maka kecewa, baru tahun selanjutnya mengadakan Kongres Zionis. Sejak Kongres itulah di 1903 Yahudi yang ada di Eropa dan yang ada di Palestina yang tinggal sedikit itu dan ada di Timur Tengah mengadakan musyawarah atau kongres yang menetapkan hasil kongres itu bahwa harus kita kembali ke tanah leluhur yang sering kita kenal dengan Zionis. Zionis kembali ke Bukit Zion. Bukit Zion itu ya Yerusalem, Yerusalem itu ya Palestina. Dari hasil kongres ini maka orang Yahudi punya harapan untuk kembali ke negerinya, sehingga pada 14 Mei 1948 negara Israel berdiri. Nama resminya Madinah Israel. Jadi kita hanya kenal Israel, tapi nama waktu diproklamirkan adalah Madinah Israel. Pakai Madinah. Seperti Madinah An-Nabi. Madinah Al-Munawwarah itu orang menyebut dulu Madinatun Nabi. Nah, Israel menamakan Madinah Yisrael. Kalau kita tanya lagu kebangsaannya juga, lagunya artinya harapan. Jadi terus berharap untuk bisa masuk ke dalam Haaret Israel, bumi Israel. Saudara-saudara, dari sini kita berharap tatkala kita menilai Israel, mari kita kembali kepada sejarah, dan sejarah ini bisa dibaca di banyak literatur sehingga kita tidak terjerumus pada ainus syuhad. Jadi mata belok, nggak bisa mandang karena benci. Tatkala kita diliputi benci, maka yang baik itu sama sekali hilang. Dan sebaliknya kalau kita diliputi mata kita dengan mata cinta, tidak pernah melihat bobroknya yang dipandang, maka kita harus jauh daripada ainur ridho dan ainus syuhud. Tapi kita harus memiliki ini, lahum qulub yaqiluna biha wa lahum adzan yasma'una biha, nah, supaya tidak ulaika kal an'am. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita juga pernah mendengar bahasa Yudaism. Yudaism itu ya agama Yahudi. Yudaism, agama Yahudi. Kita pernah mendengar juga Yehuda. Yehuda itu ya Yahudi, ya Yudea. Sama saja.
Orang Romawi dan Yunani menyebutkan bukan Yahudi tapi Yudia. Ini yang bisa disampaikan untuk supaya kita tahu nama-nama tokoh daripada Zionis, dan kita tahu apa itu Yahudi dan apa itu Israel. Nah, dari sini nanti kita bisa memandang situasi dunia hari ini, siapa yang bisa mempersatukan. Saudara-saudara, kalau kita tengok mata kasar, yang memaksa negara-negara Timur Tengah untuk berdamai dengan Israel itu justru tokoh-tokoh Amerika. Dulu tatkala perang 67, yang sebagian besar tanah Mesir dikuasai oleh Israel karena kalah perang, dan tokoh utamanya itu Gamal Abdel Nasser sepekan setelah itu wafat. Terdengar berita ketika itu serangan jantung, tapi ada juga berita tidak tahan, menanggung malu, menyudahi kehidupannya. Kemudian didamaikan, pendamainya yaitu kalau tidak salah Jimmy Carter dengan perjanjian Camp David, maka Gurun Sinai diserahkan kembali kepada Mesir, dan Mesir menjalin hubungan diplomatik dengan baik. Kemudian yang hari ini presiden yang dianggap urakan yaitu Trump, apapun tidak mempan itu Trump itu. Ya, corona saja ditentang. Corona itu ditentang. Suruh pakai masker, dibuang maskernya. Saya sehat. Itu mendamaikan. Jadi nyeludak tapi mendamaikan. Beberapa. Sekarang sudah Sudan sudah masuk. Sebentar lagi Oman. Kalau Arab Saudi itu sesungguhnya sudah, cuma mungkin menimbang-nimbang. Mengapa bukan Indonesia yang ikut sumbang? Nah, karena Indonesia ternyata belum levelnya, mengakui saja belum berani. Takut orang Arab, sedangkan orang Arab yang sudah berdamai semuanya. Nah, mudah-mudahan daripada tidak, terlambat pun tidak apa-apa. Kita kumandangkan terus hubungan diplomatik dengan Israel sangat perlu bagi Indonesia dan juga bagi kedua belah negara. Dahulu berdiaspora orang-orang Israel ke berbagai negeri yang dikatakan, yang dianggap subur, baik subur ekonomi, baik subur segala macam. Tapi sekarang cerita Musa istisqa itu menjadi kenyataan. Dunia yang tidak kekurangan air hari ini adalah Israel, sebab semua sungai dijadikan sumber mata air, semua laut dijadikan air yang bisa untuk pertanian dan untuk minum. Kemudian teknologi daripada pertaniannya sangat tinggi. Karena apa? Dari awal, coba baca Quran, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami nggak sabar dengan makanan yang hanya ini saja.
Qalu ud'u lana rabbaka. Ayo coba doa ke Tuhan gimana supaya macam-macam makanan ini. Nah sekarang dibuktikan semua tanaman di dunia hidup di Israel. Semua binatang di dunia bisa hidup di Israel. Jadi bangsa yang tertindas, bangsa yang dipinggirkan, kalau benar-benar dia kembali kepada akarnya, dia akan bangkit dan tidak pernah putus harapan. Maka lagunya namanya harapan. Hatika, hatika, harapan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi catatan nama-nama tadi supaya melengkapi yang kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.